Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Faruq dari Kemenag, seluruh peserta bimbing Jaktim Kemenag tahun 2002 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bermuajahah, berkumpul di Pondok Salafiyah Bandar Kidul atau yang paling mudah di pondok pesantrennya Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Kota Kediri, atau yang mudah digampang dipanggil Gus Haji Abu Bakar, dalam rangka mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin. Siap semua nih? Siap dihadiri? Alhamdulillah. Untuk hari ini saya bisa berdiri ya, berdiri aja biar metode saya yang akan kita pakai nanti biar tidak fokus ngantuk. Kalau ceramah ngantuk, jadi saya akan main game. Kemungkinan nanti pagi hari ini saya diberikan amanah untuk memberikan materi mengenai menjaga kesehatan reproduksi keluarga. Untuk apa sih Pak? Kalau kemarin Anda sudah diberikan bagaimana menuju keluarga yang maslahah atau yang mudah disebut sakinah, mawaddah, warahmah, barokah ya. Sebetulnya istilah samawa itu pada saat saya mengikuti training di 2018 di Jakarta itu sama lembaga kemaslahatan Nahdlatul Ulama, itu kita istilahkan di sana ada keluarga maslahah. Kenapa kok maslahah? Karena di situ di dalamnya itu meliputi ada sakinah, ya, mawaddah. Mawaddah itu apa sih? Cinta, kasih, ya. Yang ada di dalam ini masih pertama kali mau jadi pengantin atau yang mungkin ada yang sudah double lagi. Angkat tangan coba yang sudah pernah menjadi pengantin, angkat tangan. 1, 2, ada lagi pasangannya, ini pasangan. Oh ya. Berarti satu pasang ya. Ini kan mestinya satu pasang. Iya betul. Masnya pasangannya sebelah. Alhamdulillah. Ini informasinya ada 30 pasang, berarti yang di ruangan ini ada 15 pasang. Iya betul. Yang dari Dermo ada enggak? Tidak ada. Dermo. Dermo mana? Kampung mana? Maksudnya RW berapa? RT RW 2. Oh, di tengah berarti lah ya. Putranya siapa ini? Saya enggak. Bapak Supardi. Baik, Mas Supardi, saya ini berarti tetangga saya. Saya tinggalnya di Gria Intan Permai di perumahan. Jadi Anda bisa menuliskan nama dan nomor HP saya. Kalau Anda bisa kepingin konseling tentang perkawinan, monggo, gratis. Tempatnya di depan masjid Gria Intan Permai. Bisa lewat WA. Ya, monggo bisa dikonseling nanti di sana. Tapi kalau kantornya FO itu di Sriwijaya. Sambut bisa? Belum. Next, coba. Kita akan bahas, tadi sudah saya sampaikan apa sih reproduksi. Sebelum kita reproduksi, Anda tentu tahu untuk apa sih Pak kok kita harus diajarkan mengenai reproduksi. Apa reproduksi itu? Bahasa kalau kita naik sepeda motor, mau mobil, kita mau lebaran, lama sekali nggak dimasukkan ke bengkel. Yang atas ini. Kita akan bahas mengenai kesehatan reproduksi apa saja yang akan kita tentukan. Tujuannya adalah istilahnya panjenengan ini kan mau jadi pengantin. Kalau yang perempuan atau yang laki tidak sehat, apa yang terjadi? Kira-kira di dalam nanti saat setelah jadi pengantin pasti ada timbul kesalahan di tengah. Karena apa? Kenalnya juga mungkin lewat WA atau lewat medsos. Sekarang ini lagi tren. Baru kenal lewat WA langsung bisa minta nikah. Bisa lihat di TikTok ya, Anda bisa lihat ya. Ngeri gitu. Kenapa?
bisa dilakukan seperti ini. Ini juga dari 2018 sebelumnya sudah dilakukan. Anda sangat bersyukur mendapatkan namanya BIM Cakti ini. Gratis tak? Tidak dipungut sepeser pun kan? Ya, ini biayanya tidak sedikit. Bapak Ibu sekalian, ini pemerintah kenapa? Karena dilakukan ini angka perceraiannya sangat tinggi, bahkan melebihi 100% untuk Jawa Timur, urutan kedua setelah Bandung. Ini data yang saya dapatkan ini tahun 2017, apalagi sekarang ya, mungkin lebih over lagi. Masuk ke pokok bahasan, sebelum masuk ke tentang kesehatan reproduksi, Anda harus tahu mengenai sehat itu apa. Ada yang tahu sehat? Sehat di pokok mangan enak, hati ayem, gampang Pak. Duit akeh ya. Kadang kalau punya duit banyak, uangnya bermiliar-miliar di bank, tapi dia sakit, bisa menikmati enggak? Tidak bisa. Bahkan kepingin apa namanya? Kadang kalau udah namanya orang ya, nafsu itu sudah semuanya dipenuhi sama Allah, kepingin wis duwe bojo sing lawas sing ayu, kepingin duwe bojone sing luwih ayu. Nah, panjenengan sudah diberikan itu buku fondasi, sudah sempat dibaca apa belum? Baru diberi. Nah, nanti di bahasa saya, kalau Anda memahami ini di dalamnya, insya Allah yang niat panjenengan untuk membentuk keluarga yang maslahah tadi, itu sakinah mawaddah warahmah barokah. Kalau cuma masalah apa? Sakinah mawaddah warahmah tapi tidak barokah, itu sama aja juga masih kurang lengkap. Panjenengan semua yang di sini pasti ada keinginan sudah meninggalkan rumah di saat kondisi hari ini kita di Kota Kediri level 3 COVID-19. Apa? Iska udia COVID. Ada yang sujud seperti itu. Ada yang pernah terkena COVID di sini? Sudah semuanya imunisasi lengkap ini? Sudah 2 kali, ada yang 3 kali booster? Alhamdulillah, berarti sudah siap. TT-nya juga bagi yang mau nikah juga semuanya sudah? Belum. Jadi yang untuk minggu depan, ada yang mau nikah minggu depan? Angkat tangan. Angkat tangan. Satu aja, mungkin yang pasangannya nanti tidak usah. Yang perempuan. 1, 2, karena perempuan ini nanti akan kita bahas yang paling banyak. Nah, kita masuk pengertian kesehatan dulu. Sehat adalah ya, ada menurut WHO nanti akan kita bicarakan suatu keadaan sempurna ya, baik fisik, mental, spiritual. Jadi fisik, mental, sosial, spiritual, jasmani, rohani ya. Enggak sehat awalnya tok, tapi rohaninya juga, psikologisnya juga sehat. Kalau enggak, karena namanya nikah dari proses awal sampai nantinya di akhir. Kemarin sudah dikasih gambaran pada saat menuju sakinah itu seperti apa. Kalau naik perahu dari awal, ombaknya apa? Biasa tenang. Begitu masuk agak ke tengah, bagaimana? Ya, contohnya kalau masih belum punya anak, masih pacaran itu selalu yang enak-enak. Iya enggak? Saya nikah itu 27 tahun sampai hari ini. Bukannya tidak ada masalah, banyak masalah. Tapi bagaimana itu menaikkan, menurunkan? Kuncinya, ini kunci ya, konsep. Garis besarnya buku ini sebetulnya gampang. Kuncinya, kalau suami bicara, dengarkan, jangan menjawab. Dengar? Kuncinya, dengarkan. Kalau manfaat, ambil. Atau kalau tidak manfaat, masuk tangan, keluar kiri. Dan yakin nanti akan kita renungkan bersama. Coba seperti apa? Kita lanjut. Sekarang masuk ke reproduksi. Reproduksi itu alat organ vital atau alat organ baik laki maupun perempuan. Harus sehat. Jangan pada saat malam pertama, kenapa kok tidak mau ya suami saya ya? Sing alasan ini itu karena nikahnya mungkin pada saat tidak kenal atau mungkin bukan pacaran lagi, biasanya orang tua menjodohkan. Itu beda dengan hasil apa? Kalau anak sekarang, wapi opo. Karena saya punya anak 1 yang sudah nikah, tidak sesuai dengan kualifikasi. Pasti kalau mau beli sesuatu, pasti cari yang kualifikasi ya. Cantik, orang tua dulu bilang bibit, bobot, gede. Kalau sekarang kayaknya
Susah Pak itu Pak diterapkan. Yang saya Mas dari mana? Asli Nganjuk. Tapi nanti dapat Wilis Pojo, alhamdulillah. Nganjuk sama sini. Ya. Pasti kenapa kok pilih Mbak siapa namanya? Mbak Iga. Ya, Iga. Pasti punya nilai plus bagi dia. Kualifikasinya apa? Pasti ada. Tapi kekurangannya ada enggak Mas? Nah, kalau Anda 2 hari ini terakhir ya di Jatim, kemarin juga masuk semuanya. Hadir, ada yang telat. Wah, ini baru hari ini. Kalau hari ini berarti tidak sambung dengan yang kemarin. Kemarin kan ada juga. Iya, yang 2 hari angkat tangan. Semuanya 2 hari. Wah, baru hari ini. Oh, berarti masih pertama ini ya. Oke, karena ini waktunya 16 jam, berarti 2 hari. Jadi sehari ini diambil 8 jam. Nanti 2 jam. Jadi balik ke ini, oke. Pasti begitu juga Mas siapa? Mas Yoyo. Mas Yoyo ini kelihatannya sudah punya pengalaman nih. Masuk 1 kali, usia berapa sekarang panjangnya? Rata-rata bahasa orang tua laki 40 jadi mateng betul itu. Coro santen nulis. Wah, kanile wis mantep. Nah, saya tanya rata-rata selain yang 40 ini yang laki 25 sampai 27. 25 antara 25 7 ya. Yang wanita, yang perempuan berapa Mbak? 21. Ini pasangannya mana? Tidak bisa hadir. Nah, ini yang kaki kalau tidak bisa hadir ini cara nyambung ini nanti susah. Wis iki ilmune wis dhuwur iki jadi harus ngajarin. Ini nanti akan begini. Kita akan bicara sekarang masuk di ini keadaan sehat secara fisik, mental, sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit kecacatan yang berkaitan dengan sistem fungsi dan proses reproduksi. Proses reproduksi itu laki dengan perempuan itu, waduh ribet perempuan, ada menstruasi, kemudian hamil, kemudian apalagi nifas, ribet gitu. Makanya kalau Anda ya betul-betul merasa kasihan sama seorang istri sebetulnya, aduh berat bahasanya apa kasur, sumur, dapur, apalagi istilahnya. Tapi sekarang kenapa perceraian banyak? Ini yang menjadikan pertanyaan. Sudah dilakukan bimbing, tapi kenyataan di lapangan sekarang nikah 1 bulan kemudian ke pengadilan agama. Ini tolonglah ya, tolong, saya minta tolong. Kalau ngikuti apa namanya nafsu ya, bahasa hari ini banyak lihat bujuku paling ayu deh. Ini pasti punya, waduh, nggak ada yang lain pasti. Tapi begitu dia keluar, apalagi pas istrinya sedang ambil reproduksinya, sedang atau menyusui nanti, dia akan mikir, aduh, aku kesepian nih, keluar, pamitnya ngopi, tapi ternyata apa? Ya sudah, kalau kumpul sama teman-teman selevelnya bukan ngopi lagi ya, sudah. Sudah dipahami ya mengenai sehat reproduksi. Ini pokok bahasanya yang akan kita bahas hari ini mengenai perbedaan fungsi massa dan dampak. Saya sebetulnya minta punya, udah dikasihkan ya. Nah, ada kelompok. Saya minta nanti ini baris ini, yang sini sebelah sana, Anda bisa ini kita bisa diskusikan mengenai perbedaan organ laki dan perempuan ya, sebelum kita bahas nanti waktunya 10 menit aja. Kemudian baik laki maupun perempuan, karena ini suasananya COVID juga yang sudah dijaga jarak, enaknya bagaimana ini, perempuan atau seperti ini saja biar tidak rubah, geser gini aja ya. Jadi Anda bisa perwakilan sebutkan organ pada perempuan dan laki. Yang sini tak kasih bagi reproduksi laki-laki, yang sini yang perempuan. Nah, punya EDWD rokok ya, reproduksi jenisku. Sebelum ini kita lanjut, silakan tak kasih waktu ini 10 menit ditulis nanti dari sekarang. Silakan. Ya. Tadi apa? Yang sini laki, sini perempuan. Oke. Dari sekarang Anda tuliskan, bisa diwakili. Silakan, atau menghadap tidak perlu ya.
di organ perempuan atau laki itu ada namanya organ laki khusus. Tidak perlu disebutkan semuanya di tubuh nih. Khusus punya organ laki. Apa di situ? Nah, kalau nanti waktunya habis untuk berpikir, sebetulnya paling gampang. Tadi sini laki ya, dari laki kita lanjut aja. Nah ini produksi laki. Di situ ada kandung kemih, ya, organ laki itu ada kelenjar prostat, uretra. Ini masing-masing ini punya fungsi. Nah, misalkan pada testis ya, di sini itu untuk memproduksi, untuk membuat anak di situ. Sperma kumpulnya di sana. Nanti kita bahas. Sekilas sudah tahu ya gambarannya. Yang laki, yang ini coba dibayangin. Oh iya, nah aku kotor ini berarti. Kita lanjut. Nah ini fungsinya. Testis untuk tempat penghasil sperma tadi. Kita kembali. Nah itu testis ini bisa dilihat. Kemudian vas deferens atau saluran sperma, tuh vas deferens ini bisa dilihat di situ vas deferens. Karena ini pelajarannya bukan pelajaran ya, paling tidak harus tahu kalian. Kalau enggak nanti mana ya? Yang namanya penis itu yang mana ya? Walaupun alami di punya wanita itu ada namanya vagina. Terus lubangnya yang mana? Pada situ ada 2 lubang. Satu untuk perkencingan, nanti kita lihat. Lanjut. Kemudian prostat dan kelenjar lainnya yang menghasilkan cairan mani atau membawa sperma keluar penis. Nah, situ coba lihat. Prostat itu prostat. Kemudian uretra atau saluran perkencingan, saluran kencing. Nah itu, jadi lubang penis itu jalan untuk saluran perkencingan. Makanya kalau laki, kalau mimpi basah, namanya itu yang keluar dari mulut. Atau sebelum melakukan koitus itu apa? Pernah dengar namanya koitus? Kalau senggama, atau pertemuan antara laki dan perempuan, itu bahasa Indonesia senggama. Kalau bahasa medisnya koitus, apa? Koitus, ya. Makanya nanti pada saat kita bahas mengenai KB, itu ada namanya, Pak saya kok pengen tak tunda dulu tuh Pak. Gimana caranya yang tidak harus pakai KB pil atau apa? Ada dengan cara koitus interruptus. Nah, betul. Kita lanjut. Nah ini penis, itu alat sebagai PAK atau koitus. Bisa bayangkan nggak ya? Tidak harus mendetail banget, yang penting minimal tahu. Kalau nanti lebih mendetailnya itu di spesialis OBGYN. Makanya kenapa sih kalau orang maju di pengantin harus pakai TT, pakai diperiksa macam-macam? Tujuannya adalah tadi kalau mau balap F1 itu apa namanya di Lombok itu? Iya, itu kan harus di servis betul itu. Sama dengan kalian, teman kita. Jangan sampai nanti setahun udah duit anak ya. Wes, kalau udah dua anak perempuan itu biasanya selalu udah bingung. Lain dengan laki, lah, wes sabar gitu ya. Mungkin belum diberikan. Ya. Kita lanjut ke yang perempuan, organ perempuan. Ya. Ada tubuh falopi, kemudian endotelur, rahim, serviks, vagina. Nah, di dalam vagina sini itu ada yang luar itu namanya labia mayor ya, yang keluar itu mayor, yang dalam minor ya. Di situ ini anatomi fisiologinya perempuan seperti itu, ruwet. Nah di sini nanti kalau sudah masuk gitu ya, sini ini tempat apa untuk pertumbuhnya janin, betul.
Nanti kadingkala di sini kalau sampai sini ada kelahiran kadingkala di sini itu namanya biasanya kalau perempuan benda dua anak dilakukan namanya tubektomi. Ini dipotong ini biar nggak kesini. Ini saluran ini dipotong sama spesialis kandungan. Benda dua anak. Laki namanya vasektomi. Ini yang kadang-kadang di Islam nanti akan kita menurut para madhab nanti ada di belakang. Oke, kita masuk. Ini fungsi-fungsinya ada akvarium tadi untuk apa? Induk telur, tempat menghasilkan sel telur, tuberkulosis, tempat perjalanan sel telur, uterus, rahim, dan selanjutnya sampai vagina. Ya, tuh tadi bibir kemaluan. Sudah tahu ya, bisa bayangkan ya yang laki ya. Nanti pada saatnya, loh, gitu. Jadi labia yang mana ya? Anak sekarang harus pintar-pintar, apalagi medsos ini nyuwun sewu. Hati-hati ya. Kalau kita sekarang ini medsos ini justru musuh, menjadi musuh kita. Kalau kita jangan sekali-kali sudah menjadi pasangan nanti disahkan, Anda bertengkar lewat medsos. Kenapa harus dipamerkan? Ya, kemesraannya di share lewat itu. Jangan sekali-kali, itu yang menjadikan angka perceraian semakin tinggi. Nah, tugas lembaga kemaslahatan keluarga di Nahdlatul Ulama adalah ingin mengurangi itu, kalau perlu 0 ya. Sekali nikah selamanya. Anda nanti dapat jatah 70 tambah 1 kalau betul-betul Anda menjadi keluarga yang maslahah. Pada saat di surga ya, di dalam hadis disebutkan ini nanti jatah panjenengan ini 70 bidadari tambah 1 istri. Kuat Pak, 1 lempoh. Ya itu walau alam ya. Allah SWT yang memberikan kekuatan seperti itu. Makanya pihak laki tadi saya pesankan atau perempuan, biasanya kalau laki ngomong 1, perempuan ngomongnya berapa? 100. Oh, itu bilang 100. Nah ini belajar, itu pun belajar. Dan bisa ujuk-ujuk terus ngomong Pak Mahfud bener gak sih? Tak praktek. Ini apa yang saya pakai konsepnya. Saya pernah nyenyir di rumah beberapa, karena saya tadi sudah disebutkan kurikulum PT saya lama di Nusa Tenggara Barat. Ada yang punya keluarga di NTB, Mataram? Iya, saya lama di sana. Nah, ketepaan 2018 saya mewakili Kota Kediri untuk mengikuti BIMTEK untuk BIM Jatim. Dan fasilitator ini terbatas, ya, terbatas orangnya. Monggo yang baru datang bisa menempati. Ya. Makasih Mas Abdul. Kita lanjut. Menyesuaikan yang baru hadir ya, menyesuaikan monggo. Nah ini sehat menurut WHO 1948. Di suatu keadaan sempurna secara fisik tadi sudah sebut di depan, penyakit maupun kecacatan. Nah ini perbedaan organ fungsi, massa dan dampak reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Bisa lihat, laki-laki ada penis, terus fungsinya biasanya untuk mimpi basah. Kemudian sperma itu keluar pada saat biasanya terjadi hubungan seksual atau dirangsang. Onani itu laki itu Pak. Perempuan juga sama, ya, sama gitu. Ya. Nanti saya minta setelah ini selesai dari saya, kita foto bersama di sini ya. Disempatkan, gak lama ya. Kemudian perempuan ada vagina, kemudian ada sel telur, rahim. Fungsi dan masanya seperti ini. Nifas itu biasanya ada 1 sampai 60 hari. Kemudian payudara untuk menyusui. Nah ini yang perlu saya tekankan. Tolong anaknya susui sampai usia berapa? 2 tahun. Jangan urung wae 2 tahun dipisah sing bapak ngeyel bangga. Ya. Ini tolong ya. Jadi upayakan
repot Pak kerja. Iya kerja, sekarang perusahaan juga diizinkan ada tempat tersendiri untuk mau nyusui. Ya sudah disiapkan tuh. Kalau enggak nanti pihak perusahaannya boleh terkena sanksi. Tolonglah ya. Terus kita lanjut. Ini salah satu fungsinya. Kemudian, nah ini tuntunan tentang kabi tadi. Ada beberapa mazhab. Kalau yang pertama Syafi'i itu boleh atau mubah. Kabi dengan cara apa Pak? Ya tadi sudah saya sampaikan bisa coitus interruptus. Kalau yang tidak diperbolehkan tapi masih juga dipertentangkan mengenai vasektomi dan tubektomi. Jadi memutus itu yang masih diperdebatkan. Kalau ini, kalau Hanafi makruh, tetapi harus seizin istri, ya. Makruh tanpa seizin istri. Misalkan, contohnya, aku tak vasektomi ya, anaknya suwakeh. Itu keluar dia misalkan tanpa sepengetahuan calon atau pasangannya. Itu hukumnya menurut mazhab Hanafi makruh, kabeh. Ada beberapa. Kemudian mazhab Maliki, seorang laki-laki tidak mempunyai hak untuk melakukan azl. Azl itu apa? Dengan istrinya tanpa ada persetujuan. Contoh, tadi saya sebutkan coitus interruptus, hubungan ya, hubungan suami istri. Begitu sudah mau keluar enak-enaknya, dikeluarin. Tangkap ya maksud saya. Hubungan suami istri begitu sudah namanya grafik ya, laki itu seperti ini, kalau perempuan itu pelan. Makanya kalau mau hubungan pihak laki itu harus dirayu-rayu dulu ya perempuannya. Waktunya lama, jadi harus perlu dirangsang bahasanya, bahasa di kesehatan itu, distimulus dulu. Kepuasan wanita itu tidak seperti laki-laki begitu tekjor dah selesai, nanti muncul lagi. Kalau perempuan dah pelan. Nah ini salah satu faktor nantinya kalau kepuasan masing-masing ibunya menonjolkan diri, yang terjadi adalah pasti apa di tengah jalan akan menjadikan namanya apa, satu ngetan istrinya mulon, atau udah lepas beres, wah itu kamar ngarep apa Pak Mabuk tidak pernah seperti itu? Bukan tidak pernah, tapi jangan lebih dari 3 hari. Ya, Islam menganjurkan untuk tidak cepat selesaikan ya. Makanya kalau suami itu memberi masukan atau marah, dengarkan. Nanti itu ngomong itu malah semakin apa? Emosinya semakin. Ya, kalau perempuan marah dikit diteruskan, nanti purik terus mulai. Padahal kalau pulang tanpa seizin suami juga tidak diperbolehkan. Nanti akan kita lanjut. Mazhab Hambali sudah ya, tanpa alat. Azl itu tadi seperti coitus interruptus tadi. Menyakiti. Pak, kalau pas kepingin Pak, kemudian si istri pas menstruasi seperti apa Pak? Bisa saja Anda melakukan dengan cara lain. Yang penting si laki jangan sampai menolak, apalagi menolak ya. Seorang istri menolak pada saat suami minta, hukumnya apa? Bahkan itu malaikat itu Anda dikecam dari sampai besok paginya, marah betul. Ya, gimana caranya Pak? Ya tadi pas malam tahun setelah pengantin, malam mau setelah jadi pengantin ternyata menstruasi. Iya caranya ya. Yang laki juga harus memahami. Jangan sekali-kali pada saat haid atau mens ngeyel gitu. Nafsunya bagaimana cara mendorkan ya? Direre. Ya, piye caranya ngere-ngere? Tak kira yang ada satu pasangan ini waktu perkenalan tidak cukup sebulan 2 bulan. Ada setahun 2 tahun. Ada yang cuma 5 bulan nikah. Karena tidak ada toh? Lah, tapi saya ingin tahu juga, Mas, kesenangannya si siapa? Ikut apa? Sabar, alhamdulillah. Ini pasangannya dia tak tanya. Ini tak tanya ke mbaknya ini. Ini yang paling tidak disukai. Tidak apa-apa, jangan takut. Tidak ada.
Ya Mas, jangan ngapunten, tidak apa-apa, jangan sebutkan aja. Yang paling tidak sukai calon, masih calon ya? Sudah jadi suami belum? Belum toh? Ya, masih calon apa? Yang paling tidak disukai hal apa itu Pak? Ya. Hal apa yang paling tidak disukai? Maksudnya yang ditanya itu hal apa yang tidak disukai? Umum. Kan biasanya kalau sudah pacaran, masih pacaran itu kan yang enak-enak atau ya senangnya yang dicari yang kekurangannya nggak enak wis. Nah, saya kepengin cari yang kekurangannya. Monggo deh usah tenang. Saya juga begitu. Nah ini makanya saya sebetulnya tidak disukai dengan saya atau panjenengan dengan beliaunya. Kalau Mas atau saya balik dari beliaunya ke panjenengan, apa yang tidak disukai? Terlalu cerewet. Ya cerewet. Nah gitu. Maksud saya itu. Ya. Itu memang kode hatinya wanita. Cerewet itu orang Jawa bilang karena lambene loro, ya atas dan bawah. Lambe loro maksudnya yang atas itu mulut, yang bawah tadi kita sebutkan di anatomi fisiknya itu ada labia minor dan major tadi. Ya. Kemudian kita lanjut sampai sini kira-kira ada yang dipertanyakan ini mengenai tentang KB. Ini anati sudah diberikan stunting. Hubungannya dengan penyakit stunting? Belum, berarti nanti setelah ini. Jadi kalau tadi sudah tahu runtut anatominya, nanti kenapa kok harus dilakukan kesehatan reproduksi Pak? Agar supaya Anda nanti setelah mengandung si bayinya tidak terkena namanya penyakit stunting atau kekerdilan. Wajah itu tapi si gaji misalkan. Nah hari ini di pemerintah kita di Indonesia ini juga stunting itu masih tinggi angkanya. Makanya proses membuat itu juga harus benar-benar yang baik. Jangan pokoknya tancap gas saja. Doa dulu, Allahumma jannibna syaitan ila akhirih. Ya. Jangan song-song tancap gas saja wis. Nanti dadine anak juga apa? Keturunannya itu pada saat mengandung, mungkin sekarang sudah banyak canggih pakai HP, dengerin di situ murotal atau jangan lagunya lagu yang asolole atau apa ya, nanti keluarnya dia asolole. Makanya sekarang Anda lihat sekolah-sekolah umum itu sama gurunya, Pak, aku lulus dah Pak. Kalau dulu apa ada waktu kita ini gak berani. Saya hampir 27 tahun jadi dosen di kesehatan kedepannya dari SPK, akper sampai satu keperawatan. Hampir 27 tahun di rumah sakit maupun di pendidikan. Itu subhanallah karena dia tahu, bahkan ada yang hamil juga. Karena tahu bagaimana beda hamil, akhirnya disalahgunakan dan sebagainya.